Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Karina Nurul Hikmah dengan NIM O1A1200091 kelas B dari angkatan 20. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi senyawa fenolik dan flavonoid dari mata kuliah farmakognosi. Baik, untuk materi yang pertama ada definisi fenolik. Senyawa fenolik merupakan kelompok senyawa terbesar yang berperan sebagai antioksidan alami pada tumbuhan. Senyawa fenolik memiliki satu atau lebih cincin fenol, yaitu gugus hidroksi yang terikat pada cincin aromatis sehingga mudah teroksidasi dengan menyumbangkan atom hidrogen pada radikal bebas. Selanjutnya ada klasifikasi fenolik. Yang pertama ada fenol sederhana dan asam fenolat. Senyawa fenolik dapat dalam bentuk paling sederhana, namun jarang terdapat dalam tumbuhan. Hidrolisis jaringan membebaskan asam fenolat larut dalam eter. Fenol bebas juga jarang terdapat dalam tumbuhan, kecuali hidroquinon. Lalu yang kedua ada fenilpropanoid, merupakan senyawa fenolik yang memiliki kerangka dasar karbon yang terdiri dari cincin benzena atau C6 yang terikat pada ujung rantai karbon propana C3. Lalu yang ketiga ada flavonoid, merupakan kelompok senyawa fenolik terbesar di alam. Banyaknya senyawa flavonoid ini karena banyaknya jenis tingkat hidroksilasi, alkoksilasi, dan glikosilasi pada strukturnya. Lalu yang terakhir ada tanin. Tanin adalah suatu senyawa fenolik yang memberikan rasa pahit dan sepat atau telat, dapat bereaksi dan menggumpalkan protein atau senyawa organik lainnya yang mengandung asam amino dan alkaloid. Lalu ada identifikasi fenolik. Senyawa fenolik dibagi menjadi subkelompok asam fenolat, flavonoid, tanin, dan stilben berdasarkan jumlah gugus fenolik hidroksil yang melekat dan elemen struktural yang menghubungkan cincin benzen. Sifat dan cirinya fenolik diantaranya yaitu yang pertama ada cenderung mudah larut, lalu yang kedua bila murni itu tak berwarna. Lalu yang ketiga, jika kena udara akan teroksidasi menimbulkan warna gelap. Lalu yang keempat, membentuk kompleks dengan protein. Lalu yang kelima, sangat peka terhadap oksidasi enzim. Lalu yang keenam, mudah teroksidasi oleh basa kuat. Lalu yang ketujuh, menyerap sinar UVS. Oke, proses biosintesis fenolik. Biosintesis senyawa fenolik sebagian besar terjadi di sitoplasma dan diawali melalui jalur sikimat. Asam 3-dehidroksikimat merupakan produk antara jalur sikimat dari substrat karbohidrat yang penting dalam biosintesis senyawa fenolik. Asam galat atau C6 sampai C1 sebagai contoh. Di sintesis dari asam 3-dehidroksikimat, asam galat kemudian dapat diubah menjadi B-glukogalin. Senyawa di antara ini kemudian mengalami galoilasi sehingga terbentuk penta-O-galoil glukosa. Galoilasi lebih lanjut terhadap penta-O-galoil glukosa akan menghasilkan senyawa-senyawa dari golongan tanin yang dapat terhidrolisis, yaitu kelompok galotanin dan elagetanin. Oke, selanjutnya ada definisi flavonoid. Flavonoid merupakan senyawa metabolit sekunder yang terdapat pada tumbuhan, tidak terdapat pada alga, mikroorganisme, bakteri, lumut, juga jamur. Senyawa flavonoid termasuk kelompok senyawa fenol termasuk terbesar yang ditemukan di alam ini. Sekitar 5-10% metabolit sekunder tumbuhan adalah flavonoid. Dengan struktur kimia dan peran biologis yang sangat beragam, senyawa ini dibentuk dari jalur sikimat dan fenilpropanoid dengan beberapa alternatif biosintesis. Oke, lalu ada klasifikasi flavonoid. Bergantung pada posisi ikatan antara gugus aromatik dengan benzipiron atau kromano, maka senyawa flavonoid ini dibagi menjadi 3 kelas. Yang pertama ada true flavonoids atau 2-penylbenzopyrans. Maaf. Lalu yang kedua ada isoflavonoids atau 3 benzopiran, dan yang ketiga ada neoflavonoids 2 benzopyrans. Baik, identifikasi flavonoid. Flavonoid termasuk senyawa aromatik yang bersifat antioksidan. Antioksidan dapat menghambat proses oksidasi yang timbul akibat adanya reaksi radikal bebas membentuk senyawa yang tidak reaktif. Senyawa flavonoid aktif dalam menangkal radikal bebas ditentukan dari adanya gugus fungsi OH atau hidroksi. Senyawa flavonoid yang bersifat antioksidan diantaranya katekin, flavon, flavonon, flavonol, kalkon, dan isoflavon. Flavonoid umumnya terdapat pada tumbuhan di bagian daun, akar, buah, bunga, batang, dan kulit batang. Flavonoid bagi tumbuhan berfungsi untuk melindungi diri dari penyakit dan lingkungan sekitarnya.
Sedangkan fungsi flavonoid bagi tubuh manusia untuk mencegah penyakit kardiovaskular, sebab flavonoid adalah senyawa fenolik yang memiliki sifat antioksidatif yang berperan dalam mencegah kerusakan sel oleh radikal bebas yang reaktif. Baik, selanjutnya ada proses biosintesis flavonoid. Proses biosintesis ini terdiri dari dua, yaitu yang pertama ada jalur poliketidak reaksi. Pada jalur ini diawali dengan adanya reaksi antara asetil-CoA dengan CO yang akan menghasilkan malonat-CoA. Setelah itu, malonat-CoA akan bereaksi dengan asetil-CoA menjadi asetoasetil-CoA. Asetoasetil-CoA yang terbentuk akan bereaksi dengan malonat-CoA dan reaksi ini akan berlanjut sehingga membentuk poliasetil. Poliasetil yang terbentuk akan berkondensasi dan bereaksi dengan hasil dari jalur fenilpropanoid akan membentuk satu flavonoid. Jenis flavonoid yang terbentuk dipengaruhi dari bahan fenilpropanoid. Lalu yang kedua, ada jalur fenilpropanoid. Pada jalur ini, dia merupakan bagian dari glikolisis, tetapi tidak memperoleh suatu asam pirufat, melainkan memperoleh asam sikimat. Reaksi ini dilibatkan eritrosa dan fosfoenilpirufat. Asam sikimat yang terbentuk akan ditransformasikan menjadi satu asam amino, yaitu fenilalanin dan tirosin. Fenilalanin akan melepas NH3 dan membentuk asam sinamat, sedangkan tirosin akan membentuk senyawa turunan asam sinamat karena adanya substitusi pada gugus benzennya. Baik, berikut daftar pustaka dari materi-materi yang telah saya paparkan pada presentasi saya kali ini. Cukup sekian untuk presentasi saya kali ini. Lebih dari kurangnya saya ucapkan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.